IPA 1. Di sini kami akan menjelaskan tentang materi peluang. Di sini soal yang pertama adalah berapa banyak percobaan baju dan celana. Nah, di sini jumlah baju 2 dan celana 3. Pada soal kali ini memiliki 3 cara penyelesaian. Cara pertama adalah dengan membuat tabel persamaan. Untuk M dan P adalah baju dan ABC adalah celana. Lalu membuat tabel persamaan dengan M duluan, baru A, MB, MC, dan seterusnya. Ketika sudah, maka bisa diperoleh dari hasil tabel tersebut yaitu 1, 2, 3, 4, 5, 6. Maka cara yang didapat adalah 6 cara. Ini cara yang pertama. Lanjut cara yang kedua adalah membuat garis persamaan. M dan P sebagai baju, lalu buat garis persamaan. Karena celana ada 3 yaitu ada A, B, dan C, maka A, B, C, dan A, B, C. Maka di sini dihitung sama saja seperti cara yang 1, MA, MB, MC, dan untuk yang P, PA, PB, dan PC. Di sini juga memperoleh 1, 2, 3, 4, 5, 6, yaitu 6 cara. Lanjut, cara yang ketiga adalah cara yang paling pendek, yaitu dengan cara mengalihkan jumlah baju dan jumlah celana. Jadi jumlah baju dikali jumlah celana. Jumlah bajunya ada 2 dan jumlah celana 3. Maka seperti cara nomor 1 dan 2 hasilnya adalah 6 cara. Soal yang kedua, suatu hari Budi tidak masuk sekolah. Dia harus meminjam buku ke rumah Andi dan Caca. Pertanyaannya, tentukan berapa banyak jalan yang dapat dilalui Budi untuk meminjam buku. Di sini Andi pergi ke rumah Andi dan pergi ke rumah Caca dari rumah Budi. Nah, maka nomor 1A bisa kita tulis mula-mula Budi ke rumah Andi. Nah, dari rumah Budi ke rumah Andi memiliki 3 cara, yaitu 1, 2, 3. 3 jalan. Lalu Budi ke rumah Caca. Budi ke rumah Caca memiliki 5 jalan. Jalan A, B, C, D, dan E. Berarti 5 jalan. Lalu di pertanyaannya, berapa banyak jalan yang dapat dilalui Budi untuk meminjam buku? Caranya yaitu dijumlahkan, sehingga jalan yang ditempuh Budi untuk rumah Andi dan Caca adalah 8 jalan. Lanjut soal nomor 2. Sebutkan jalan apa saja yang dapat dilalui Budi untuk meminjam buku. Nah, pada soal yang 1A tadi sudah dijelaskan ada 8 cara atau 8 jalan, yaitu jalan 1, 2, dan 3 untuk dari Budi ke rumah Andi, dan A, B, C, D, dan E untuk Budi ke rumah Caca. Nah, lanjut soal nomor 2. Suatu hari Andi akan ke rumah Caca melewati rumah Budi. Pertanyaannya, A. Berapa banyak variasi jalan yang dapat dilalui Andi? B. Sebutkan jalan yang dapat dilalui Andi. Jadi, pada soalnya di sini Andi akan ke rumah Caca melewati rumah Budi. Jadi urutannya Andi ke rumah Budi terlebih dahulu, baru ke rumah Caca. Pertanyaan yang A, berapa banyak variasi jalan yang dapat dilalui Andi? Jadi caranya
Pertama, untuk jalan yang dilalui Andi untuk ke rumah Caca, pastilah dia melewati rumah Budi. Jadi dari rumah Andi ke rumah Budi memiliki 3 jalan, yaitu jalan 1, 2, dan 3. Lanjut, setelah Andi sampai ke rumah Budi, maka ia harus ke rumah Caca. Jadi dari rumah Budi ke rumah Caca, yaitu 5 jalan, yaitu A, B, C, D, serta E. Lanjut, di pertanyaan berapa banyak variasi jalan yang dapat dilalui Andi. Jadi, caranya dengan cara mengkalikan 3 kali 5 yaitu 15 jalan, sehingga variasi jalan yang dapat dilalui oleh Andi adalah 15 jalan. Lanjut yang B. Sebutkan jalan apa saja yang dapat dilalui Andi. Nah, pertama, Andi ke rumah Budi terlebih dahulu. Sehingga kita tulis di sini Andi sebagai A, Budi B, dan Caca C. Nah, dari rumah Andi ke rumah Budi, nah, jalan dari rumah Andi ke rumah Budi kan ada 1, 2, dan 3. Nah, jalan dari rumah Budi ke rumah Caca ada 5 jalan, yaitu A, B, C, D, E. Sehingga kita tulis seperti ini. A, B, C, D, E. Sama saja. A, B, C, D, E. Lanjut. A, B, C, D, dan E. Nah, mengapa demikian? Nah, bisa kita lihat jika Andi melewati jalan 1, maka saat dari rumah Budinya ia harus memilih dari jalan A, B, C, D, atau E. Sehingga kita tulis di sini buat garis persamaan. Jadi bisa dibuat jalan 1A, 1B, 1C, 1D, 1E. Lanjut, yang jalan kedua, jika Andi memilih jalan 2 pertamanya, maka dia juga harus memilih 5 jalan dari rumah Budi ke rumah Caca. Jadi 2A, 2B, 2C, 2D, dan 2E. Lanjut, jalan yang ketiga. Seandainya Andi melewati jalan 3 untuk ke rumah Budi dan lanjut ke rumah Caca menggunakan dan harus memilih dari 5 jalan tersebut, yaitu 3A, 3B, 3C, 3D, dan 3E. Sehingga bisa kita peroleh 15 jalan. Sama seperti nomor yang 2A tadi. Sehingga hasilnya adalah 15 jalan. Dan jalan yang dapat dilalui Andi yaitu 1A, 1B, 1C, 1D, 1E, 2A, 2B, 2C, 2D, 2E, 3A, 3B, 3C, 3D, dan 3E. Lanjut soal nomor 3. Suatu hari Caca akan ke rumah Andi. Lalu ia akan kembali ke rumahnya melewati rumah Budi. Pertanyaan yang pertama, berapa banyak jalan variasi yang dapat dilalui? Nah, caranya kan yang pertama, Caca ingin ke rumah Budi, tujuan pertamanya. Tapi untuk ke rumah Andi, dia harus melewati rumah Budi terlebih dahulu. Nah, dan untuk melewati rumah Budi, di pertanyaannya, setelah sampai rumah Andi, dia harus kembali lagi ke rumahnya. Sehingga cara yang pertama yaitu, kan pertama Caca ke rumah Budi terlebih dahulu. Ada 5 cara, yaitu A, B, C, D, E ya. Terus lanjut, setelah dia sampai ke rumah Budi, dia harus ke rumah Andi karena tujuan utamanya adalah ke rumah Andi, yaitu 3 cara. Lanjut lagi, di sini pada soalnya memiliki keterangan melewati dan kembali. Nah, jadi sesampainya dia ke rumah Andi, dia akan balik lagi ke rumahnya.
Jadi balik lagi, lanjut balik ke rumah Budi atau melewati rumah Budi terlebih dahulu untuk rumah Caca. Diperolehlah 3 jalan. Lanjut untuk kembali ke rumahnya lagi, dia harus melewati 3 jalan. Maaf, saya ulangi 5 jalan, yaitu jalan A, B, C, dan E. Nah, caranya dengan cara dikalikan. Dan setelah dikalikan, kita akan menemukan 225 jalan. Sehingga variasi jalan yang dapat dilalui oleh Caca ke rumah Andi adalah 225 jalan. Lanjut, cara yang soal yang B. Berapa banyak variasi jalan yang dapat dilalui Caca jika pada saat kembali ia tidak melalui jalan yang sama? Nah, caranya kan dari rumah Caca ke rumah Andi, otomatis dia melewati rumah Budi. Nah, terus hitungan yang pertama yang akan kita lakukan adalah menghitung jumlah jalan saat dia pergi terlebih dahulu. Kan harus pergi dulu tuh baru bisa pulang. Jadi pertama Caca ke rumah Budi atau melewati rumah Budi, yaitu 5 jalan. Lanjut, setelah melewati rumah Budi, dia ke rumah Andi. Ke rumah Andi, yaitu 3 jalan. Nah, di sini keterangannya, kata kuncinya, ia tidak melewati jalan yang sama. Sehingga, nah di sini kan Caca sedang di rumah Andi. Nah, lanjut ke rumah Budi. Nah, jikalau dia sudah menggunakan 1 jalan untuk pergi, sehingga berkurang 1. Mengapa demikian? Nah, dan kan dari jalan Andi ke rumah Budi memiliki 3 jalan. Kalau saat pergi dia sudah menggunakan 1 jalan, dan keterangannya tidak melalui jalan yang sama saat pergi, sehingga otomatis dikurang 1 karena sudah terpakai. Sehingga dari rumah Andi ke Budi adalah tersisa 2 jalan. Lanjut dari Budi ke Caca. Nah, dari Budi ke Caca memiliki 5 jalan. Nah, di sini sama saja keterangannya tidak melalui jalan yang sama, sehingga kalau sudah melewati jalan yang sama, jalan saat pergi tidak bisa dihitung lagi. Jadi dikurang 1. Karena otomatis saat Caca pergi ke rumah Budi hanya melewati 1 jalan. Nggak mungkin kan dia melewati 2 jalan sekaligus, pasti 1 jalan, sehingga masih bersisa 4 jalan. Ke rumah Cacanya 4 jalan, sehingga bisa kita peroleh memiliki 120 jalan. Jika pada saat ia kembali melalui jalan yang sama, maka akan diperoleh 120 jalan. Terima kasih.